Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, sadar yang baik hati dan tidak sombong. Masih dengan Mas Budi ya, dari tim apa Mas? KMC Tim Cikaka. KMC Tim Cikaka. Di sini langsung masuk ke intinya. Jadi kan gini, saya main sini itu tidak sia-sia ya. Harus tanya dari basic-basicnya dulu Om Budi, dari main balibu sampai vector, full vector betina sampai vector betina. Nah ini langsung ke intinya. Om Budi sendiri pemilihan jantan untuk proses kekonsep itu seperti apa Om? Dari nol ya Om ya? Dari nol. Dari bener-bener bahan mentah Om. Coba ceritakan Om. Untuk pemilihan bahan jantan itu yang jelas satu per karakter Om ya. Istilahnya karakter kan jadi gini Om. Banyak pemain pemula yang memilih istilah kasarnya memilih bahan itu yang durasi panjang. Bahkan saya sendiri pun dulu waktu pertama juga sama. Pokoknya durasi panjang ya, itu yang kita proses. Tapi seiring waktu nggak taunya mulai sedikit paham, ternyata pemilihan itu burung yang jantan yang bisa diproses untuk ke arah konsep itu istilah kasarnya kalau saya pribadi yang paling dominan itu burung yang punya istilahnya birahi kebunyi. Jadi istilahnya burung birahi walaupun cuma 4 detik, 5 detik birahi kletak langsung lanjut ke bunyi. Itu yang saya ambil biasanya. Kita kembali lagi ke definisi konslet. Definisi konslet itu kan birahi di atas birahi tapi burung itu bunyi. Kalau kita memilih bahan yang asal durasi tanpa ada karakter seperti itu, kalau saya bilang prosesnya lama, waktunya lama. Kenapa? Kita tinggiin, gacor enggak, sardot pasti. Seperti itu ya. Banyak kadang masih ya ini memang fakta lapangan ya Om ya. Kadang ada yang keliru Om, burung sardot dikira konslet. Nah, itu itu hampir apalagi Mas Budi punya gandangan ya, itu gandangan sendiri ya. Tolong buka ada aja di belakang aja. Ya. Terkadang gini Om ya. Jadi pemahaman itu yang kalau saya bilang apa ya Om. Jadi pemahaman orang kan masing-masing Om. Jadi orang itu kalau burung yang gembung terus bunyi jeda sebentar bunyi, tapi meremelek itu ada yang mengatakan burung itu konslet. Nah, kalau kita ibaratnya kembali lagi ke definisi konslet itu seperti apa sih? Nah ya kan, itu kan burung yang istilah kasarnya burung birahi tapi bunyi. Itu simpelnya aja, burung birahi tapi bunyi. Jadi burung yang konslet itu burung yang birahinya tinggi tapi bunyi tanpa merem. Diiringi dengan suara-suara yang mungkin kalau istilahnya sekarang itu kayak bangsa minor lah, apalah seperti itu. Cuman kan kalau di realita yang di kita ya, ini di kita ya seperti itu. Burung yang gembung itu ya konslet. Tuh, realitanya seperti itu. Saya pengen ketawa Om. Karena saya pengen ketawa ya. Jadi di sini saya tanya langsung ke masternya ya. Master kondangan ini Pak. Saya langsung ke masternya. Jadi buat para pemain-pemain pemula ya. Jadi kalau untuk burung sardot ya bukan konslet ya Om ya. Ya kalau saya bilang kalau sardot ya sardot Om, kalau konslet ya konslet. Tuh, beda. Dari prosesnya aja udah pasti beda, jauh. Lah iya. Nah, kembali lagi ke topik pemilihan bahan Om tadi Om. Kita katakanlah kita udah dapat burung yang birahi bunyi. Selanjutnya digimanain Om? Kalau saya sih biasanya gini Om, kalau kita udah dapat nih burung birahi bunyi nih, pokoknya birahi bunyi biasanya saya single Om, saya single. Sampai berapa bulan? Ya kalau masalah waktu kita nggak bisa menentuin Om. Biasanya Mas Budi berapa bulan aja dah? Kalau burung itu ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang setahun. Jadi kalau istilahnya kalau sistem penggacoran itu ya istilahnya kalau proses yang paling rumit di konslet ya itu ya penggacoran sebenarnya mah. Kalau udah ngelewatin penggacoran kesininya sih insya Allah sih ada mendingan ya Mas Umur sendiri mungkin ngalamin lah kayak main jantan seperti apa. Jadi dalam fase penjemuran dalam fase single tersebut Om Budi sendiri memilih kandang kotak apa kandang bulat? Kalau saya senang kandang bulat Om. Kandang bulat. Itu benar-benar full sendiri? Enggak Om, jadi gini, kalau saya sih biasanya gini Om. Jadi kalau burung kita udah dapet pemilihan bahannya kita udah dapet, terus kita sendiriin biasanya itu kalau malam kita rendeng,
Kita rendeng ibarat kalau istilah bahasa sekarangnya koloni beda kandang lah, beda sangkar lah istilahnya. Cuman berjejer tapi jantan semua om. Semua ya. Jantan semua nggak ada betina sama sekali. Dikasih jarak nggak om? Kalau saya tuh waktu burung belum gacor saya kasih jarak. Cuman kalau udah istilahnya burung itu udah ada untulannya itu beda lagi. Prosesnya beda lagi. Ininya ngerendengnya pun beda lagi. Nah, aktivitas malam kan tadi di koloni beda sangkar ya. Katakan burung masih bahan mentah. Besok paginya diapain om? Kalau pagi biasanya pagi tetap sama seperti malam ya. Kalau paling pagi dijemur. Cuman kalau awal sih untuk burung yang single, kalau saya jemur sih nggak terlalu kenceng om ya. Kalau saya pribadi jadi kalau untuk main jantan itu jemur cuman di awal dan akhir. Dalam artian tuh kita dapat bahannya seperti ini, kita jemur dulu. Maksudnya kita biar tahu ini burung istilahnya kuat panas apa enggak, terus karakternya seperti apa. Dari situ biasanya dari penjemuran itu kan kita bisa tahu kalau emang burung itu kuat jemur. Biasanya tuh kalau kuat jemur, dijemur itu semakin birahi semakin enak biasanya. Untuk pakannya gimana om? Kalau pakan awal-awal saya biasanya pakainya polos dulu om, tambah kenari seed. Nah, berapa persen om kayaknya? Biasanya kalau saya sih setengah kilo banding seperempat. Jadi setengah kilo milat putih, seperempatnya kenari seed. Biasanya seperti itu. Nah kembali lagi ke pakan tadi ya Mas Budi ya. Tadi pakannya kan milat putih setengah kilo, kenari seednya seperempatnya saja ya om ya. Setelah pemandian saat jemur itu pemandiannya gimana? Kalau saya nggak dimandiin om. Nggak dimandiin? Enggak. Biar mandi sendiri? Biar mandi sendiri kalau masih bahan. Oh, nah setelah penjemuran itu burung disekat-sekat apa memang gimana om? Kalau saya biasanya saya pisah-pisah om. Taruh di pojok-pojokan yang kena pojok rumah, sono sini biar tuh burung bunyi. Nggak lihat burung dulu? Nggak lihat burung kalau saya. Sampai berapa lama om? Sampai benar-benar burung itu istilahnya nadanya berubah. Dalam artian berubah itu yang tadinya nada vektor mencreng sampai burung itu mulai rada kering baru. Seperti itu. Nah, yang bikin pusing itu dari nada vektor ke minor itu orang itu kadang pemula itu bingung om. Coba sebutkan seperti apa ciri-ciri burung nada vektor banget sama nada minor tadi. Biasanya diiringi dengan ciri-ciri apa om? Jadi gini om, kalau menuju ke minor ya. Burung kalau istilah kasarnya, kalau nada vektor kan biasanya kalau burung vektor kan kasarnya ya kayak seperti burung-burung vektor pada awalnya, pada umumnya standar ya. Cuman kalau burung-burung yang udah mulai ke minor biasanya di awalnya nada kering karena seiring waktu kan lama-lama tuh karena birainya semakin tinggi dia akan minor om. Emang sih sebenarnya kalau saya bilang apa ya, nada minor tuh ada yang karakter burung itu minornya belakangan om istilahnya. Ambil Jadi ada kadang burung itu vektor minor dulu baru 2 bulan. Ada vektor ke minor. Jadi gini om, kalau vektor kan tahu nada vektor nih ya, berarti seperti vektor pada umumnya sih, ibaratnya ngotot lah istilahnya. Nah kalau burung udah mulai ngeslow, udah mulai kering, berirama lah istilahnya berirama. Nah itu biasanya itu burung-burung seperti itu mulai ada tanda-tanda, ada yang kadang ngecap-ngecap, ada yang geleng-geleng kepala. Itu biasanya udah mulai ada perubahan om. Tapi kadang juga burung ada yang keluar minornya dulu baru 2 bulan, ada yang 2 bulan dulu baru minor. Jadi karakternya beda-beda sih om kalau jantan itu. Nggak bisa dipastiin. Jadi 2 bulan itu belum tolak ukurnya itu belum tentu nada minor lalu 2 bulan. Jadi belum tentu om. Kadang ada yang vektor dulu 2 bulan, ada juga yang minor dulu baru 2 bulan. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bukan tolak ukur lah istilahnya mah. Bukan tolak ukur ya. Jadi kadang ada burung yang nada vektor memang sudah 2 bulan ya om ya. Ada juga yang minor tapi belum 2 bulan ya om ya. Cuman kalau saya pribadi om, jadi kalau burung yang udah punya 2 bulan, walaupun dia nadanya masih standar, itu kalau saya bilang mah burung yang udah istilahnya mah udah 75% lah. Oke, kembali lagi ke 75% tadi om. Nah, sampai 100% itu seperti apa om? Ya burung kalau udah 100% udah konslet.
Udah konslet 100% lah. Ya udah konslet. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah kepatok dobelan Om, itu langkah selanjutnya Om Budi itu diapain burung tersebut? Nah, ini juga kalau udah dobelan ini Om, sampai saat ini emang sih kalau saya pribadi belum ini Om ya, istilahnya belum sampai benar-benar rilis 100%. Ibaratnya saya itu belum berani mengatakan saya bisa nyetak konslet. Kenyataannya emang saya berusaha ya seperti inilah, masih belajar lah. Ya istilahnya ya kalau burung udah istilahnya udah mulai 75% kan berarti kan burung udah siap dipasangin. Nah, setelah dipasangin, burung dipasangin itu juga nggak langsung konslet Om. Ini pengalaman saya pribadi. Burung udah enak, ibaratnya udah dobelan juga udah kuat. Saya kasih pasangan, ya kita dulu belum tahu Om. Ya kan kita ngikutin seperti di YouTube di iniin burung kalau udah dobelan kasih pasangan ngawin konslet. Tapi kalau saya alamin sendiri, burung udah enak saya kasih pasangan ngawin drop. Karena saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Tapi lebih baik gimana Om? Nah setelah kasarnya setelah saya pelajari dari pengalaman pribadi, ya kan, setelah itu jadi kita tahu oh ternyata burung ini itu seperti ini, harus begini. Nah contoh burung yang ada di luar sih Om ya, yang tadi ya, yang itu, jadi pas di saat dia gacor udah dobelan, biar gacornya nggak hilang itu bisa kita pasangin pakai jantan bisa, ataupun dengan istilahnya balibu nanggung. Jadi tujuannya biar kita kawin dulu. Istilahnya tujuan utama itu jangan sampai ngawin dulu, tapi istilahnya gacornya tetap bertahan. Oh, jadi dengan cara jantan sama jantan menjantan bisa, kalau enggak jantan sama balibu bisa. Cuman balibunya balibu nanggung loh, bebas Om. Betina apa? Tapi alangkah baiknya sih betina, biar kitanya nggak ribet. Oh, seperti itu. Dan selama kita kasih jantan-jantan sama balibu nanggung tersebut, prosesnya gimana Om? Oh, kalau saya sih bisa cabut tuh. Berapa hari sekali? Ya sebenarnya yang bagus sih bisa sehari bisa 3 kali, pagi, siang, sore, kayak minum obat. Harusnya mah. Iya. Jadi pencabutannya itu berapa menit? Kalau saya jangan sampai lebih dari 2 jam. Oh, nanti larinya ke sardot. Larinya ke sardot. Iya. Itu sering. Iya. Saya sering itu. Sardot. Iya. Memang seperti yang saya sebutkan, Om, saya juga sering membahas jantan konslet di vlog-vlog saya sendiri. Jadi buat teman-teman kalau memang lagi proses jantan konslet jangan kelamaan, kena angin sardot. itu udah pasti Om. Iya, itu udah pasti. Jadi kadang pemula itu lihatnya enaknya doang ya Om. Iya. Jujur Om, saya proses jantan ini udah 2 tahun Om. Baru seperti inilah. Walaupun belum sampai ngunci full ya, tapi seenggaknya kan kita udah ngerti lah, udah paham lah. Jadi ya berusaha. Ya kalau untuk pemula sih kalau saya sarankan sih lebih baik kasarnya tuh sabar, terus kita dalemin dalam artian pondasi kitanya lah, dasarnya tuh main konslet itu seperti apa. Kalau kita dasarnya udah paham, insya Allah sih buat step-step berikutnya sih enak sih Om. Enak ya Om ya? Iya, kalau udah paham. Makanya kan kita perlu belajar juga ya Om ya? Iya sama Om, kita belajar sono sini, kondangan kayak terus-terusan. Nah, tolak ukurnya Om Budi sendiri, seperti apa burung yang harus dikawinkan? Kalau burung yang udah siap dikawinkan Om, istilahnya udah dipasangkan ya. Sebenarnya itu burung yang istilahnya udah gacornya nggak ketulungan. Tujuannya apa sih biar burung itu dikawinkan itu Om? Nah sekarang gini Om, istilahnya jadi kan burung yang udah pasangan itu tujuan dikasih pasangan kan sebenarnya kan buat ngeredam. Terkadang orang itu salah ini Om, salah persepsi ya. Jadi burung belum apa-apa, baru gacor-gacor, kasih pasangan, kasih kandang kotak, glodok, itu burung mau diternak. Ya, bener nggak? Iya, benar. Iya, itu burung mau diternak seperti itu. Karena apa? Jadi burung itu nggak konsen ke bumi. Pasti kan konsennya birahinya ke kawin. Iya, belum istilah gampang terlepas. Terlalu dini. Nah. Jadi kadang ada yang bilang gini Om, burungnya sudah katakan berbulannya kuat, udah gacor banget dikawin itu lebih enak. Itu benar atau tidak? Kalau saya bilang belum tentu sih Om. Jadi gini Om, yang kalau pengalaman saya pribadi ya kasarnya, burung yang tadinya 2 bulan udah enak, saya kawinin, itu sama sekali drop Om, 0, benar-benar balik lagi ke 0. Asli itu, fatal banget. Itu kan ngulang lagi dari awal. Setelah itu makanya saya coba
berpikir lah, istilahnya berpikir ini burung udah enak. Kalau ngelihat kita di YouTube ini kan burung katanya dikawinin seperti ini jadi. Cuman kan pas kita jalanin seperti itu, faktanya burung saya kan bro. Nah cuman habis itu saya berpikir gimana caranya ini burung dikasih pasangan. Sekarang kan untulan sama pasangan kan beda om. Beda. Ya kan kalau untulan kan cuma artinya perdam. kan luas perdam. Nah, kalau untulan kan saya fungsinya itu sebenarnya cuman si jantan itu biar nyaman dulu. Nah setelah burung itu nyaman, seiring waktu pasti kan intensif bunyinya itu semakin terus, dobelannya semakin kuat, semakin meningkat, baru saya ganti. Kasarannya kalau jantan, kalau udah pasangan, ngawin itu kan kasarannya ya, kalau nggak ngawin burung jantan ya kalau udah gacornya udah nggak ketulungan, istilah udah konsen juga repot juga. Kitanya bingung juga, akut juga, jadi terjadilah lip sync apa segala macem. Soal lip sync nanti kita bahas, ya ini bahasnya tentang proses dulu ya om ya. Nah, katakanlah sudah konsep nih, udah dapat pasangan nih. Langkah selanjutnya itu kan jalan lapangan om. Dalam fase jalan lapangan itu om Budi diapain? Burung udah pasangan om ya, konslet lah di rumah istilahnya. Saya jamin 100% belum tentu burung itu mau konsen di atas gantangan. Saya jamin itu. Lagi kondangan lagi. Kondangan lagi. Jadi prosesnya itu nggak gampang. Sakit juga iya. Ya. Udah enak di rumah, siang malam udah bunyi, bawa ke lapangan, wek lagi, ngubek di bawah. Seperti itu. Jadi untuk yang istilah kasarnya orang berduit sih sebenarnya lebih cepet sih om. Untuk yang punya duit lebih lah istilahnya itu paling cepet emang digantang terus tiap hari. Cuman untuk pemula yang kayak kita yang dananya istilahnya pas-pasan. Kalangan biskuit ya. Iya kan? Kalau saya sih alangkah baiknya sebenarnya sih tetap kita bawa ke lapangan, kita bisa di lapangan. Ya istilahnya kita gacorin dulu di pedok. Di pedok dulu ya. Di pedok dulu sampai burung itu gacor. Sesekali sih nggak jadi masalah kita naikin ke atas. Sekali dua kali kita naikin ke atas. Nah, hitung-hitung di bakso tumpah bener. Nah, tips dari Mas Budi sendiri om, buat para pejuang kondangan om. Biar tidak putus asa seperti apa om. Apalagi burung korset sangat susah banget om. Salah sedikit, wek lagi kan seperti ya, itu. kalau saya bilang seperti itu om. Jadi istilah kasarnya itu terus berusaha lah om. Namanya kalau segala sesuatunya itu kan kalau kita nggak kerjain kan nggak mungkin. Ya emang sih kalau istilah kasarnya bilang itu banyak yang bilang konsep itu rezeki. Emang waktu dulu sama, kita pemikiran pun sama. Sebenarnya itu kalau burung konsep itu bisa diproses lah. Bisa diproses itu dengan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus sabar, jangan putus asa, tetap semangat. Ya, istilahnya kasarnya kalau dirawat dengan baik, insya Allah sih burung nggak lupa sama kita sih. Pasti ada hasilnya om ya? Pasti ada hasilnya. Nah om, ini yang masih misteri om. Sekarang lagi rame-ramenya kontroversi om. Burung konsep itu dicetak dengan milet polos sama milet kenceng. Menurut om Budi sendiri gimana om pendapatannya? Ya kalau saya bilang sih milet polos ataupun milet pakan kenceng lah istilahnya. Iya. Itu nggak ada yang salah om kalau saya bilang. Ya nggak ada yang salah. Cuman kita lihat situasi dengan keadaan cuaca di daerah masing-masing. Contoh lah sekarang gini aja. Ya. Kita berada di Bandung. Ya. Kita pakai milet polos. Ya. Sampai budek juga nggak bakalan konslet tuh burung. Ya kan? Iya. Nah, terus kita berada di wilayah, contohlah sekarang kita di Brebes, ya kan? Kita pakai pakan yang kencang istilahnya. Hawa di Brebes panas, kena pakan panas, boro-boro mau bunyi, om. Ngantuk, iya. Sardot ya? Iya, pasti itu. Jadi langkah Om Budi sendiri diapain? Nah, sampai saat ini pun tadinya awal-awalnya tuh sama lah kita pakai pakan kencang. Ya istilahnya dulu awal-awal sebelum kita paham istilahnya masih awam gitu ya. Jadi itu istilahnya yo bikin konslet tuh proses konslet tuh pakan kencang, jemur kencang. Larinya ke sardot. Nah, terus saya berpikir kalau kayak gini terus kan kalau kayak gini kita nggak bisa. Nah, seiring waktu kita coba pelan-pelan. Oh, jadi ternyata itu kalau kita tinggal di daerah yang cuaca panas, pakannya seperti apa, yang dingin tuh pakannya seperti apa. Jadi istilahnya jangan ngasal lah. Yang bikin bingung itu di Brebes om. Nah iya itu Brebes,
Hawa panas, hawa dingin. Nah, itu yang bikin pusing. Nakal-nakalinya gimana? Sampai sekarang pun saya juga pusing, Om. Sampai sekarang pun saya juga pusing itu masalah pakan itu. Nakal-nakalinya gimana Om biar burung tersebut biar sadar Om? Kalau saya sih biasanya tadinya awalnya saya pakainya pakan kencang Om, plastik Om. Jujur aja pakan tadinya plastik kencang, udah plastik campur lagi pakai kenari seed. Waduh, luar biasa kencangnya itu. Dosisnya udah di luar batas itu mah. Bunyi enggak, nyadrot iya. Cuman yang itu lama setelah saya perhatikan tiap hari saya lihat ini burung kendalanya di mana sih? Oh ternyata burung kita tuh nggak bisa gacor karena banyak ngeriwiknya. Akhirnya pelan-pelan saya coba pakannya. Jadi sebenarnya pakai kiloan sama kenari sih udah cukup sih kalau kita tinggal di daerah panas Bang. Sudah kategori udah kencang sih kalau saya bilang. Jadi teman-teman untuk daerah seperti Brebes, seperti Tegal ya minat budi sama kenari sih udah cukup kencang ya Om ya. Udah lumayan kok sebenarnya udah kencang. Kadang ada yang nyalain peracik pakan, ada yang nyalain. Emang justru itu yang ibaratnya yang pemula-pemula itu seperti itu. Pakan ini enggak ini, cuman nggak ngelihat sikon. Kita tinggal di daerah Banjarnegara. Ya kan dengan istilahnya hawanya sejuk. Kita pakai pakan kencang bagus. Cuman kalau kita tinggal di Brebes, ya kan di Tegal dengan istilahnya cuacanya yang ekstrim, rata-rata burung pasti melintir, Om. Nah, itu yang bikin pusing itu. Harus benar-benar ekstra memahami Om ya. Harus benar-benar paham ini burung harus kena pakan seperti apa, ininya seperti apa. Untuk extra fooding yang efektif itu apa Om? Jagung ya Om? Kalau saya sih jagung Om. Satu minggu berapa kali Om? Seminggu sekali aja cukup. Untuk bahan yang istilahnya belum masih single ya. Seminggu sekali cukup. Satu minggu sekali cukup ya Om ya? Nah, kadang gini Om, yang bikin keliru ini, kalau menurut saya pribadi saya tidak setuju Om. Untuk jantan factor Om. Ini menurut Om Budi sendiri gimana Om? Jantan factor. Kalau jantan factor sih sebenarnya jantan ya paling enak di prosesnya konslet Om. Iya, kalau factor sih kalau saya pribadi dominan ya tetap betina. Iya. Susah Om. Makanya Nih kalau kita main jantan factor pasti burung nakal Om. Ya pasti. Lah iya. Pasti. Kuat kodangan lagi aja udah. Jangan ketemu betina ya birahi. Ya kalau jantan sih tetap prosesnya tetap konslet. Walaupun ada, cuman ya kalau saya bilang sih kalau kita main factor ya lebih dominan sih tetap ke betina lah. Iya. Jadi berapa persen paling yang jadi Om ya? Dari 10 mungkin 1 lah kalau istilahnya jadi mah. Yang bingung seperti ini Om, kadang ada yang tanya, Om Bros, tolong dong bikinin konten jantan factor. Lah gua bingung Om. Jantan di factor ya. Iya, jantan di factor. Susah Om. Musuhnya kan di gantangan kan fakta lapangan kan betina semua. Iya. Seperti kita lihat cewek-cewek cantik Om. Ya kan? Seperti apa kelakuannya? Ya pasti sange ya udah. Tadinya kan birahi. Setelah itu emosi Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya menurut saya pribadi Om ya, seperti Mas Om Budi sendiri yang sebutkan ya factor ya betina ya Om ya. Kalau factor tetap betina Om. Seperti itu. Jadi next time kita bahas untuk lovebird yang lipsing Om. Cara mengatasinya seperti apa Om ya. Oke, sudah cukup jelas. Buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar Om Bus, mantap.